Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya kita diberikan kelancaran dalam proses belajar mengajar. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengukuran. Ada perbedaan mengenai pengertian mengukur dan alat ukur. Mengukur adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang telah ditetapkan sebagai standar pengukuran, sedangkan alat ukur yaitu alat bantu dalam proses pengukuran. Jenis-jenis alat ukur besaran panjang. Yang pertama, mister. Mister di sini fungsinya untuk mengukur panjang benda dengan ketelitian 1 mm. Yang kedua, roll meter. Fungsinya yaitu mengukur panjang benda dengan ketelitian 1 mm. Yang ketiga yaitu jangka sorong. Fungsi dari jangka sorong yaitu mengukur diameter dalam, diameter luar, atau kedalaman suatu benda. Yang keempat yaitu mikrometer skrup. Fungsinya yaitu diameter benda tebal kertas, untuk mengukur diameter benda tebal kertas. Mengukur besaran fisika. Yang pertama, mister. Pembacaan skala mister. Yang pertama itu letakkan benda pada tepi skala mister. Yang kedua, baca skala mister yang terletak di ujung lain sesuai skala yang diinginkan. Nah, di ujung lain itu yang sesuai skala yang diinginkan, bukan ujung yang di titik 0 mister. Yang ketiga, hitung jumlah garis setelah skala yang diinginkan. Yang kedua, jangka sorong. Ada jenis-jenis jangka sorong analog. Yang pertama, jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm. Nah, ciri dari jangka sorong yang memiliki ketelitian 0,1 mm tersebut, skala noninusnya dibagi menjadi 10 bagian. Nah, yang kedua, jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm. Ciri jangka sorong tersebut, skala noninusnya dibagi menjadi 20 bagian. Yang ketiga, jangka sorong dengan ketelitian 0,0 mm. Ciri jangka sorong yang memiliki ketelitian tersebut, skala noninusnya dibagi menjadi 50 bagian. Terus cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama, letakkan benda yang akan diukur pada rahang jangka sorong. Yang kedua, gerakan batang geser sehingga benda benar-benar terjepit oleh rahang jangka sorong. Yang ketiga, putar pengunci jangka sorong supaya benda tidak bergeser lagi. Yang keempat, nyatakan petunjuk skala utama dalam milimeter. Amati skala utama yang paling dekat dengan titik 0 dari noninus. Terus amati juga dengan cermat skala noninus yang paling berimpitan dengan skala utama. Selanjutnya yang ketiga, mikrometer skrup. Mikrometer skrup dapat digunakan untuk pengukuran dengan ketelitian hingga 0,01 mm. Nah, sehingga ketebalan kertas. Silinder pemutar terbagi menjadi 50 skala. Setiap silinder berputar 1 putaran. Rahang geser akan mundur atau maju dengan ketelitian 0,5 mm. Maka untuk 1 bagian skala putar, rahang akan bergeser menjadi 0,5 mm per 50 sama dengan 0,01 mm. Nah, bilangan 0,01 mm ini merupakan ketelitian mikrometer skrup. Selanjutnya, kesalahan dalam menggunakan pengukuran. Kesalahan dalam pengukuran terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesalahan umum. Kesalahan umum yaitu kesalahan yang disebabkan oleh pengamat.
pengamat kurang terampil dalam menggunakan instrumen dan kekeliruan dalam membaca skala. Yang kedua yaitu kesalahan sistematis. Kesalahan sistematis adalah kesalahan titik nol yang telah bergeser dari titik yang sebenarnya. Kesalahan kalibrasi yaitu kesalahan yang terjadi akibat adanya penyesuaian pembubuhan nilai pada garis skala pada saat pembuatan alat. Yang ketiga, kesalahan acak. Kesalahan acak disebabkan oleh lingkungan yang tidak menentu, seperti gerak molekul udara, fluktuasi tegangan listrik, getaran bumi, kebisingan, dan radiasi. Penggunaan angka penting. Pengertian angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran. Angka penting terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Angka pasti adalah angka yang dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Sedangkan angka taksiran adalah angka yang tidak dapat dilihat atau dibaca pada skala alat ukur. Angka taksiran ini merupakan angka ketelitian alat ukur yang digunakan yang diperoleh dari setengah kali skala terkecil alat ukur tersebut. Oke anak-anak, mungkin cukup hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, Ibu memohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.